Setelah berlutut, sang putri berkata, "Aku berterima kasih padamu atas nama seluruh istana Glacier Plain. Tolong jangan tolak kali ini, Tuan Zhang." "Begitu ya," ucap Zhang Xuan. "Kalau begitu, aku ucapkan sama-sama." Sementara di sisi yang lain, di antara para kedua penonton itu masih terkena mental seperti biasa karena keopean Zhang Xuan. Dia berkata, "Guru Tuan terpelajar Zhang, berapa banyak trik yang masih kau miliki sih sebenarnya? Modifikasi teknik kultivasi dan memecahkan masalah, bahkan orang-orang di sini saja tidak bisa melakukan itu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh guru terpelajar biasa. Bahkan guru terpelajar 5 pun tidak akan mampu melakukan hal seperti ini." Lalu Zhang Xuan menyapa mereka, "Benar, kita di sini untuk berkultivasi, tapi Danau Yin dan yang telah hilang dan kita tidak bisa berkultivasi. Aku akan memberimu beberapa panduan. Kau dapat mencapai puncak transenden 4 dalam waktu 4 bulan atau 1 bulan berikutnya untuk menebusnya." "Apa? Mencapai tahap transenden 4 dalam waktu sebulan? Memangnya itu mungkin? Aku sudah mencoba segala macam cara teknik kultivasi dan aku memerlukan beberapa dekade, bahkan puluhan tahun untuk mencapai level 4, namun untuk mencapainya dalam waktu sebulan," ucap Duhu. Dia pasti sedang ngelantur. Tapi dia ini Zhang Xuan, ucap Duhu dalam hatinya. Zhang Xuan berkata, "Kau bisa mempercayaiku, aku tidak berbohong. Aku sudah memperhatikanmu. Aku bisa merasa berada di jalur yang sangat sempit saat mengalirkan esensimu." "Baiklah kalau begitu." Sementara ternyata gadis-gadis di sana penjaga juga terkena mental melihat keopean Zhang Xuan. "Itu sebabnya aku sengaja menyiapkan pil untukmu. Kau cukup makan ini lalu membantu mencapai puncak 4 transenden dalam waktu sebulan." Lalu yang lain pun melihat, "Apa semuanya? Pil ini kebetulan berguna untukmu. Minumlah sekarang juga. Ngomong-ngomong, kau harus menelan pil itu seluruhnya ya." "Semuanya?" "Ya benar, semuanya." Tunggu sebentar. Ya, ngomong-ngomong soal ini juga. Lihat ini kan. Lalu bagaimana setelah aku menerobos, apa efeknya? Tetap akan ada. Soal itu aku tak pernah memikirkannya." "Kau tidak pernah memikirkannya? Apa yang kau lakukan?" Sambil membayangkan Zoya, dengan bantuan 3 spiritual setahun tingkat menengah, Zhang Xuan berhasil mencapai puncak transenden 2, dan hari itu dia terus berkultivasi sejak itu. Sedangkan Duhu dia berhasil mencapai puncak transenden 4. Lalu 2 hari yang lalu, Zoya mampu mengaktifkan 30% potensi tubuhnya dengan bantuan Glacier Plain. Kultivasinya mencapai 4 transenden dan half transenden. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari gurunya. Sementara itu putri berkata, "Tuan Zhang, urusan dari markas pusat untuk meminta bertemu denganmu." "Guru terpelajar Zhang, aku Li Xuan. Aku markas pusat dari Glacier Plain ini. Tolong terima hormatku." Rupanya mereka kedatangan tamu yang sangat penting. Zhang Xuan berkata, "Aku adalah Zhang Xuan, seorang guru terpelajar." Zhang Xuan dalam hatinya berpikir, "Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat orang yang ada di hadapanku ini. Dia melampaui 5 dan transenden, bahkan dia mungkin jauh lebih kuat dari Mu Huseng. Dia tidak bergeming setelah mengetahui betapa kuatnya aku, seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib," ucap sang guru terpelajar. "Sebenarnya aku di sini untuk 2 hal," ucap gadis itu. "Yang pertama untuk mengucapkan terima kasih pada Zhang Xuan karena telah memodifikasi teknik kultivasi kami sehingga orang-orang kami dapat menghindari kematian dini. Jadi kami mengundang Anda untuk ke markas besar dan bersedia untuk memberikan gelar tetua." Dia pasti punya niat tersembunyi, tidak mungkin mereka melakukan secara gratis. Zhang Xuan berkata, "Memangnya apa syaratnya untuk melakukan itu?" "Ya, sesuai yang diharapkan dari guru terpelajar Zhang. Memang sangat lugas. Sederhana saja, kami berharap guru terpelajar Zhang membantu orang-orang di sini menyelesaikan pertanyaan dan kesulitan mereka dalam kultivasi dan tinggal di sana Glacier." "Tinggal di sini? Berarti aku tidak akan bisa pergi kan?" ucap Zhang Xuan sambil berpikir. "Ya, memikirkan tentang hal itu merupakan harta yang sangat besar. Membiarkan orang lain melihatnya. Mereka ingin aku menyelesaikan masalah mereka dan tinggal di sini secara permanen. Apa bedanya dengan memenjarakanku?" Ayolah," ucap sang putri. Dia berkata, "Tolong jangan salah paham. Tentu saja kau boleh pergi, tapi istana mungkin perlu menguji beberapa kesetiaan Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak akan mengkhianati kami. Seperti yang kalian ketahui, teknik kultivasi kami tidak boleh diberikan pada orang lain, dan istana es juga punya pertimbangan sendiri." Zhang Xuan berkata, "Aku mengerti. Anda punya kekhawatiran sendiri. Aku juga dapat memilih untuk menolak tawaranmu itu." "Sebenarnya ini merupakan ide yang bagus," ucap putri tersebut. "Dia bergabung dengan istana Glacier Plain. Semuanya ada di sini adalah wanita dan bisa menikahi siapapun yang Anda sukai di sini. Namun di sana Zhang Xuan yang tidak tertarik dengan wanita karena mengingat umurnya yang sebentar lagi." Dia berkata, "Bisakah beritahu aku tentang syarat yang kedua saja? Atau keuntunganku yang kedua? Aku harus menjadi guru sebelum 30 tahun. Setelah itu aku harus menjadi guru terpelajar bintang 9 lagi. Lalu syarat yang kedua adalah murid Zoyamu." "Apa?"
Murid Zoya, ya tubuh ini sangat murni yang dimiliki oleh murid Zoya. Penting balik Glacier Plain Origin Flame. Aku rasa Chef Wu telah mengatakannya padamu. Warisan Glen Plain Origin Flame hanya dapat diberikan pada orang yang bertubuh yin murni. Dan core chief tertinggi di setiap generasi hanya dapat diambil alih oleh yang bertubuh yin murni. Sudah hampir 1 milenium sejak kematian core chief sebelumnya, dan kami tidak dapat menemukan orang dengan tubuh seperti itu. Sejak saat itu, Istana Glacier Plain tidak punya pemimpin saat ini. Kami menghadapi segala macam tekanan dari berbagai faksi yang menyebabkan kami hancur dari dalam waktu yang dekat. Jika kita tidak bisa menemukan dengan seorang tubuh yin murni untuk mengambil alih tahta Istana Glacier Plain, mungkin kami tidak akan meningkatkan atau membatasi hambatan ini lagi. Dia menjadi istana kepala keluarga. Kupikir mereka akan menggunakan Zoya untuk lain, tapi aku tidak menyangka untuk hal seperti ini. Ini benar, ucap sang putri. Jadi kedua itu cukup sederhana, bukan? Aku harap kami bisa membawanya kembali ke markas dan bantu kami mengaktifkan potensi tubuh terhebatnya. Aku juga bisa mengaktifkan tubuh terhebatnya, ucap Chang Suan. Aku sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan kalian. Chang Suan berkata seperti itu pada sang putri, namun di sana kemampuan guru terpelajarmu mungkin saja bisa mengaktifkan potensi sepenuhnya, tapi dia jika berada di sisimu, pernahkah Anda memberikan berapa waktu yang dibutuhkan? 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin 1 abad? Semakin tua tubuh khusus itu, maka semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Guru terpelajar Zhang bersedia memberikannya tanpa batas waktu. Akankah Zoya bersedia menerimanya dengan hati? Ya, ngomong-ngomong soal itu, ucap Chang Suan, rupanya di sana Zoya mendengar ucapan mereka. Di balik pintu dan di luar, jika datang ke Istana Glacier Plain, kami dapat memberinya sumber daya terbaik. Jika guru terpelajar Zhang benar-benar peduli pada muridmu, aku yakin kau harus memikirkan tentang hal ini. Namun di sana Zhang Suan berkata, pendapatku tidak penting, yang terpenting adalah Zoya yang harus mengambil keputusan, dan aku akan mendukung apapun yang dia putuskan. Zoya pun masuk ke dalam. Guru, aku bersedia ikut bersamanya, dia berkata seperti itu. Benarkah, Zoya? Apa kau yakin? Ya, aku sudah tahu mengenai semua kerja keras yang Anda lakukan untukku selama ini, Guru. Kuharap aku juga bisa melakukan sesuatu untukmu suatu hari nanti. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya, ucap Chang Suan. Tapi apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Zoya pun berlutut. Aku tidak perlu memikirkan lagi. Aku sudah mengambil keputusan akhirku. Zoya berterima kasih atas bimbingan Anda selama ini. Dia pun terima kasih. Aku tanpa meragukanmu. Aku akan terus menjadi muridmu, ucap Zoya. Di sana Chang Suan berkata, akan ada hari di mana seekor elang harus terbang dan menjelajahi dunia, ya. Hal yang sama berarti untukku. Chang Suan berkata, utusan Li Xuan, aku harap kau katakan padaku itu benar. Jika kau berbohong dan membahayakan muridku, aku tidak akan hanya membunuhmu, tapi aku juga akan memusnahkan seluruh Glacier Plain. Memusnahkan Glacier Plain. Untuk seorang yang bisa kubunuh dalam sekejap, beraninya aja mengucapkan hal seperti itu. Tapi melihat matanya, ada sesuatu yang dalam pikiranku memberitahu tahu bahwa kata-katanya mungkin jadi kenyataan. Jangan khawatir, Istana Glacier Plain selalu akan memegang teguh kesepakatan mereka. Kami tidak akan pernah menarik kata-kata kami. Lalu Chang Suan memberikan nasihat kepada Zoya. Zoya, jika kau tidak ingin pergi ke sana, kau selalu bisa kembali dan menemukanku. Kau masih punya kesempatan untuk menjadi petarung terkuat di dunia jika kau mengikutiku. Baik, Guru. Baiklah, karena kau sudah mengambil keputusan, aku akan pergi dulu, ucap Chang Suan. Akhirnya, Chang Suan pun pergi meninggalkan Zoya yang ditinggalkan untuk berlatih di sana. Di sana Zoya berlutut kembali. Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi guru atau petarung yang terhebat dan tidak akan mengecewakanmu. Di sana Zoya berkata, terima kasih atas semuanya, Guru. Namun utusan di sana berkata, kau murid yang baik. Dia juga guru yang sangat baik. Merupakan langkah tentang pentingnya murid dan guru, dan untuk meninggalkan gurunya tidak mungkin kau akan berkembang jika tetap berada di belakang gurumu selamanya, bersembunyi di balik sayapnya. Utusan Liu, Zoya, aku akan merasa kesal untuk beberapa waktu, tapi asalkan dia bisa melewati rasa sakit karena berpisah dengan gurunya akan menjadi motivasi untuk berkembang. Itu hal yang sama juga berlaku bagi kalian semua. Dia berlaku seperti itu kepada bawahan dan ajudan-ajudannya. Sementara itu Chang Suan yang sudah pergi, kini dia mulai berkultivasi mandiri kembali. Duhu berkata, Master, apa ini tidak apa-apa? Ini sudah 5 hari sejak dia melakukan kultivasi. Di sana Master Su juga berkata, entahlah, berdasarkan bagaimana guru terpelajar Zhang memperlakukan muridnya, mungkin dia terlalu sedih karena tiba-tiba berpisah dengan Zoya. Namun tunggu, itu bukan kesedihan
lebihan, tapi dia sedang mencapai pencerahan jiwa. Duhu berkata, pencerahan jiwa. Ya, setiap kultivator punya kedalaman jiwa, dan guru terpelajar memanfaatkan untuk menganalisis masalah kekurangan dan membimbing orang menyelesaikan masalah mereka. Meskipun Guru Zhang sangat bermeditasi, tidak ada gangguan sedikit pun pada hakikat spiritual, itu berarti dia tidak sedang berkultivasi, mampu duduk di sana selama 5 hari berturut-turut tanpa bergerak 1 inci pun dan berkultivasi, itu berarti dia telah mengalami pencerahan yang sangat unik. Pencerahan jiwa adalah kondisi mental yang terjadi secara kebetulan. Jika Guru Zhang berhasil mencapai hal itu, maka kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Sambil membayangkan dia apa yang terjadi, dia sudah mampu memberdayaku dengan penyampaian heavenly sebelumnya. Pencerahan yang berarti kedalaman jiwanya sama denganku. Seberapa kuat dia bisa menerobos, ucap Guru Su. Baiklah, kalau begitu kita harus berhenti mengganggu Guru Zhang. Kau juga harus fokus pada kultivasimu. Kau harus mencapai yang lebih tinggi, Duhu. Baiklah, kalau begitu sudah waktunya kita dipindahkan ke kota. Seseorang berkata, jadi ini ya kerajaan Myriad. Akhirnya aku sampai di sini. Aku harus mengambil kesempatan dalam turnamen guru terpelajar ini. Sementara itu, ini adalah suatu tempat diperlihatkan. Dia berkata, senior, seseorang baru saja mengirim surat untuk Master Sekte. Hah? Guruku? Seperti itu, orang yang mau menerima surat apapun yang diberikan padanya. Memangnya apa isi suratnya? Lalu dia membaca, 3 hari lagi si Gazing ini tentang warisan Master Kong. Apa? Warisan Master Kong? Siapa yang mengirim ini? Dia bertanya begitu. Orang itu memakai jubah hitam. Aku tidak melihat wajahnya. Jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Aku akan pergi untuk mencari guru. Lalu dia pun memberitahu surat itu. Master Kong tidak meninggalkan banyak warisan saat dia pergi. Jadi apa yang dinyatakan dalam surat ini benar. Apapun itu akan sangat berharga. Itu bisa membantuku mencapai guru terpelajar bintang 5 dengan mudah. Itu berarti, ya itu benar. Tentu saja aku akan pergi dan melihatnya ke sana. Jika berhubungan dengan Master Kong, maka risikonya akan sepadan. Sepertinya Master Kung diganti menjadi Master Kong di sini ya. Master Kung itu master yang sudah menjadi jiwa yang pernah ditolak oleh Zhang Xuan sebelumnya. Hanya sekedar mengingatkan. Oke, lanjut. Ini restoran paling terkenal di kota kerajaan Myriad, sekaligus tempat yang ramai. Kurasa pria itu juga berusaha menjaga keamanan dirinya dengan memilih tempat itu. Kurasa bukan hanya tempat ini. Jika orang ini dapat mengirimkan surat ini, kita berarti juga dapat melakukan hal yang sama pada orang lain. Kurasa dia ingin melelang dan mendapatkan uang. Lelang, Sake Fighting Kau tidak akan pernah takut pada orang lain dan semacam itu. Satu-satunya yang kita takuti adalah bukan hanya kita mengetahui hal ini, tapi ini buruk. Haruskah kita harus mengirim dan mengungkapkannya kembali? Tidak, sudah terlambat, ucap sang master. Apalagi kita tidak tahu apa-apa dalang di balik semua ini. Kalaupun memang dia itu tidak bisa menjamin bahwa kitalah yang pertama menerima surat ini. Mungkin faksi lain sudah mengetahui hal ini. Aku akan pergi ke Segazing Gazebo 3 hari lagi dan untuk melihat seperti apa dan pria macam apa yang dia miliki. 3 hari kemudian pun berlalu. Hei Master Sekte Luo, seseorang berkata begitu. Hah? Master Bai? Ya, aku adalah Master Luo dan aku adalah Master Bai. Apa yang kau bicarakan tentang itu? Kau yang memberikan surat itu? Aku tidak punya waktu tentang hal itu. Jika aku benar-benar punya warisan Master Kong, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri daripada memainkan hal seperti ini, ucap Master Bai. Ini adalah Bai Kaji, ketua dari sekte White Lios. Aku tidak peduli siapa dalam di sebalik semua ini. Ayo kita pergi sekarang, ucap Master Lo. Aku yakin bukan hanya kita saja yang dapat tahu tentang ini. Tentu, ayo kita pergi. Akhirnya mereka masuk ke dalam suatu ruangan. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Di sana kedatangan mereka langsung memberikan perhatian sangat khusus. Dia mengundang 4 faksi terkuat di aliansi kerajaan Myriad ke tempat ini. Menurut kalian ada orang yang bohong di kita? Hahaha, sambil mengatakan begitu. Mustahil, memang benar kita tidak berasal dari kota kerajaan Myriad, tapi kalau kita dibodohi sudah cukup mudah bagi kita untuk menemukan orang itu. Ayo kita tunggu saja sekarang. Lalu beberapa saat kemudian seseorang masuk ke dalam ruangan. Sepertinya ini adalah orang dengan pria berjubah yang sebelumnya. Alasan kenapa aku mengundang kalian kemari sama seperti yang kukatakan di surat ini tentang warisan Master Kong. Apa kau sadar bicara seperti itu? Kenapa kau sangat tidak sopan, Patwa? Apa kau mengundang kami tanpa mengakibatkan apapun? Namun di sana Patwa itu berkata, tentu saja aku tahu semua yang kukatakan itu benar. Warisan Master Kong aku sebutkan adalah sebuah surat yang ditulis tangan oleh Master Kong sendiri. Apa? Sebuah tulisan tangan Master Kong sendiri? Mereka semua terkejut. Nenek moyang dari sebuah klan kecil pernah menyelamatkan nyawa Sagemin.
Master Kong memilih surat ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Surat ini menjadi harta keluarga mereka sejak saat itu. Sagemin, sepertinya ini adalah surat yang dimana ya warisannya keluarga Si Lucong. Si Lucong itu murid Zhang Xuan yang tertusuk, lalu Zhang Xuan mencari balas dendam dan membantai beberapa kerajaan. Untuk siapapun yang lupa, saya ingatkan lagi tentang hal itu. Ini mungkin warisan yang sama. Lanjut. Apa yang kau maksud, Sagemin? Merupakan salah satu dari 72 sage di bawah pemimpin Master Kong? Ya, aku rasa begitu. Selain itu, jika kita menemukan keturunan Sagemin dengan surat itu dengan tangan kita, pasti akan memperlakukanmu dengan terhormat, bukan? Lalu sebutkan syaratmu. Seperti yang diharapkan dari Sekte Luo, syaratku sederhana. Pertama, aku ingin menjadi ketua aliansi kerajaan Myriad di kultivasiku tingkat 3 dan Pinnacle Transcendent. Kedua, kalian harus membunuh seorang untukku. Jangan khawatir, orang ini cukup lemah, dia hanya 2 dan Transcendent. Lalu aku rasa itu bukan masalah bagi kalian. Ketua aliansi kerajaan Myriad didukung oleh Pavilion Guru Terpelajar kota kerajaan Myriad. Meskipun aku tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi kerajaan Myriad secara langsung, tetapi Master Pavilion Kang menghormatiku, memintanya untuk mengganti ketua aliansi tidak akan merusak fondasi kekaisaran. Itu seharusnya bisa menjadi masalah. Untuk kultivasinya ada memungkinkan 80% dan membantumu mencapai 4 Transcendent untuk pembunuhan. Aku juga bisa membantumu dengan hal itu. Selain itu, si kakek rambut putih berkata, ya selain itu aku juga bisa melakukan. Aku yakin semua orang di sini tidak berencana untuk menyerah pada warisan Master Kong. Kedua master yang lain juga berkata begitu. Betul, sekte spiral kosmos tidak akan hanya membantu menjadi ketua aliansi kerajaan Myriad, aku juga bahkan akan menjadimu sebagai ketua kehormatan, sehingga kau bisa berhak mendapat istimewa dari mereka. Aku juga sebagai pemimpin sekte White Lions, aku akan menyetujui hal itu dan aku akan menawarkan sesuatu padamu. Namun di sana si kakek misterius berkata, semuanya tenang, kalian dapat membuat keputusan setelah mendengarku. Dengarkan ini, orangnya akan dibunuh memang benar, dia tidak sekuat ini, tapi identitasnya cukup unik. Dia itu guru terpelajar, dialah yang akan mewakili kota kerajaan Myriad di turnamen guru terpelajar. Apa? Guru terpelajar? Selain itu mewakili kerajaan Myriad? Maksudmu Zhang Xuan yang namanya beredar akhir-akhir ini? Ya, kita tidak bisa membunuh guru terpelajar begitu saja. Itu akan berarti kita tidak bisa membunuhnya. Apa hubunganmu dengan guru Zhang ini? Di sana si kakek misterius berkata, dia membunuh keluargaku dan menghancurkan kerajaanku. Kebencian ini tidak akan pernah padam selama dia masih hidup. Kebencianmu tidak akan pernah padam. Namun untuk membunuh guru terpelajar ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. 3 syarat yang harus dipenuhi, tidak masuk akal dan tidak bermoral dan tidak sopan. Guru terpelajar Zhang ini, apa yang kami dengar, sepertinya dia bukan tipe orang yang melakukan salah satu dari ketiga ini. Itu hanya pembunuhan. Itu dapat menemukan cara untuk membantu mencapai level 3 Transcendent dan cepat. Kau dapat bisa membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Bagaimana menurutmu? Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Namun di sana kakek misterius berkata, itu memang ide yang sangat bagus, tapi ada yang aneh dengan orang itu. Aku khawatir, kurasa dia itu lebih kuat dari yang kukira. Apa maksudmu tidak bisa? Apa berarti kita lah yang harus melakukannya? Itu benar. Di sana Master Luo berkata, kalau dia bukan siapa-siapa kita bisa membunuhnya, tapi dia adalah peserta guru terpelajar turnamen. Kita melakukan itu pasti akan banyak menarik perhatian. Di sana kakek misterius berkata, sejujurnya saat ini aku tidak membawa surat Master Kong, ada orang lain yang memilikinya. Jadi tidak peduli siapapun orangnya selama ada setuju untuk membantuku dalam kedua masalahku. Setelah mendapat surat itu aku akan memberitahu di mana surat itu berada. Menjadikanmu ketua aliansi Myriad dan meningkatkan kultivasi bukanlah masalah, tapi tentang guru terpelajar Zhang ini masalah besar. Kami tidak bisa menyetujuinya dengan mudah. Bagaimana kalau begini? Beritahu di mana? Beritahu di mana harta karun itu, lalu jumlah orang yang di sini cukup banyak, lalu kita bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan. Kalau memang layak kami pasti akan melakukannya. Lalu mereka pun setuju. Ya benar, keempat faksi ini tidak boleh mempertaruhkan reputasi kecil untuk demi sebuah yang tidak berharga. Sekarang karena barang tersebut tidak ada di tanganmu, informasi baru saja bahkan bisa saja menjadi tidak berharga. Lalu kakek misterius berkata, berdasarkan keteranganmu, aku yakin Zhang Xuan lah yang memiliki surat tulisan Master Kong tersebut. Dia mengambilnya dengan paksa, dialah yang memotong lenganku. Asalkan kalian bisa membunuhnya, kalian bisa mendapat surat tulisan itu. Apa? Guru terpelajar mengambil itu darimu? Dialah orang yang memotong lenganmu?
Mereka semua kaget dengan hal itu. Tolong beritahu kami detailnya. Jika memang demikian, maka Guru Zhang sudah melanggar kode etik guru terpelajar meskipun dia bukan dari cabang kami. Sebagai guru terpelajar, aku pasti akan membantumu untuk membalas dendam, juga menyingkirkan sampah guru terpelajar ini. Harta itu adalah harta yang keluargaku dan berasal dari keluarga Ding. Semuanya baik, dan keluargaku beberapa generasi kemudian memerintah selama beberapa kerajaan, namun keluargaku tidak dapat bertahan dan perlahan-lahan mengalami kemunduran. 3 tahun lalu penerus terakhir mereka meninggal dan memberikan harta ini padaku untuk dijaga. Namun karena alasan tertentu, Zhang Xuan berhasil mengetahui hal ini dan merebut warisan itu. Ya, dia mengarang semua itu. Seperti yang kita tahu bahwa tulisan Master Kong itu adalah warisan untuk keluarga Lu Chong, dan dia mengarang semua itu demi mendapatkan simpati mereka. Dia terus omong kosong seperti itu. Dia juga sengaja membuat berbagai macam alasan untuk menutupi surat itu. Berkat perlindungan Tuhan, aku berhasil bertahan. Kalau tidak, berita ini tidak akan hilang dari bumi dan tidak akan ada yang dapat mengungkapkan semua ini. Namun di sana semuanya marah. Sial, aku tidak percaya. Master Zhang berkata seperti itu. Ini tidak masuk akal. Dia tidak menghormati peraturan guru terpelajar. Kita harus memberi dia pelajaran, membuat mengetahui martabat yang harus dia miliki. Pantas saja pavilion guru terpelajar di aliansi Miriam selalu berada di peringkat terbawah. Inilah saatnya untuk kita untuk menghadapi budaya yang merosot ini. Master Lo, sebaiknya kita segera pergi untuk mencari guru terpelajar itu dan meminta menjelaskan kejadian ini. Benar, kita harus meminta menyerahkan surat itu agar kita bisa memeriksanya. Kalau tidak, itu akan menjadi sebuah penghinaan terhadap Master Kong jika orang seperti dia memilikinya. Master Lo berkata, perkataan kalian itu memang benar. Sebagai guru terpelajar, kita harus selalu jujur dan membimbing orang lain. Cih, omong kosong. Mereka berencana membunuh orang, tapi dia berkata pengen jujur. Bacot anjing. Master Lo menambahkan, tentu saja kita tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang kita dengar saat ini. Kita masih harus mendengarkan perkataan Guru Zhang. Dia benar-benar melanggar kode etik guru terpelajar. Mungkin kita bisa membiarkannya, dan tak mungkin kita bisa memberikan itu begitu saja. Baiklah, gas, kita berangkat. Akhirnya kita pun dipindahkan ke rumah si putri yang Myriad Feiyu. Yang mulia, tuan muda masih belum kembali. Namun di sana putri berkata, aku tahu. Di sana aku hanya datang berkunjung. Rupanya sang putri sedang mengunjungi rumah keluarga Zhang atau ya Guru Zhang. Di sana ada si Akyang. Akyang berkata, jangan khawatir yang mulia, aku pasti akan memberitahumu saat dia kembali. Baiklah. Namun di sana tiba-tiba ada yang mengatakan sesuatu. Assalamualaikum, bolehkah aku mengetahui alasan kunjungan Master Su kemari? Rupanya itu adalah Master Su. Master Su adalah master yang memiliki pohon yang seperti Bin dan Jack, ya, pohon yang sangat tinggi itu yang disembuhkan oleh Zhang Xuan. Guru terpelajar Zhang berhasil menyelamatkan Earth Fine Spirit Vine yang menyelamatkan seluruh ladang herba. Aku di sini untuk berterima kasih padanya secara langsung. Aku yang bingung, tuan muda kami sedang berkultivasi keluar untuk turnamen guru terpelajar. Dia belum kembali berkultivasi. Baiklah, kalau begitu aku akan berkunjung lagi saat Guru Zhang kembali. Oh, tiba-tiba saja, apa Guru Zhang ada di sini? Cepatlah keluar! Seseorang berteriak begitu. Apa-apaan si orang ini? Semuanya mendatangi tempat ini dan mencari guruku. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Aki yang keluar. Semuanya, tuan muda kami tidak ada di rumah sekarang. Aki yang berkata begitu. Si rambut putih berkata, tidak di rumah. Aku yakin dia sedang bersembunyi sekarang. Suruh dia untuk segera kemari atau kami akan mengirim orang untuk mencarinya. Hai, mencari. Tuan muda kami adalah guru terpelajar bintang 4 yang mewakili aliansi kerajaan dalam turnamen guru terpelajar. Tempat ini juga ada di bawah perlindungan pavilion guru terpelajar. Bolehkah aku bertanya apa dia telah melakukan sesuatu bertentangan dengan hal itu? Kami mungkin mempunyai surat perintah penggeledahan, tapi jika guru terpelajar berperingkat lebih tinggi mengunjunginya, dia harus tetap keluar dan menyapa juniornya. Semuanya marah pada Akyang yang karena terlalu sombong. Benar, pergi dia, suruh dia kemari. Perlihatkan kode etik guru terpelajar. Kenapa guruku harus menyelamat atau menyapa kalian semua? Ucap Akyang sambil marah. Dasar kurang ajar kalian, tai bangsat, babi, Inggris, wah. Begitulah semuanya. Semua kata-kata kebun binatang dikeluarkan. Kalian bersikap sombong di tempat ini. Di sini orang-orang yang nampaknya kau sendiri, namun di sana semuanya terkena mental karena keberanian Akyang. Nyahlah kalian semua. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Di sana Tuan Luo berkata, bintang 5 saja bukan kalian ingin menyebut tuan muda menyambut kalian semua. Bagaimana kalian bisa ngomong kosong seperti ini? Coba ulangi apa katamu. Di sana Kyang terus kekeh dengan sikap sombongnya. Apa kau tuli? Kau tidak bisa dengar, ha? Yang baru saja kukatakan.
Di sana Tuan Lu bersiap-siap untuk menyerangnya. Baiklah kalau begitu, aku terlalu malas berdebat denganmu, silahkan cabut. Namun iya, matilah. Namun ledakan terjadi. Apa yang terjadi? Rupanya serangan Tuan Lu dihentikan oleh sang naga peliharaan milik Chang Xuan yang ditinggalkan untuk menjaga tempat itu. Itu adalah Demon Beast Kinky. Sambil mengingat-ingat, Chang Xuan menyuruh Kinky untuk menjaga tempat ini. Aki yang berkata, ada apa guru terpelajar Half 5 sepertimu berani menyerang orang biasa? Kesalahan apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang dilakukan guruku padamu? Sambil melihat Ketua Lu yang diinjak olehnya. Aku katakan sekali lagi, Tuan muda kami tidak ada di sini sekarang. Aku tidak peduli jika kalian di sini untuk menjadi muridnya atau apapun. Silahkan pergi dari sini dan get out here. Dah. Dia pun ditendang seperti sampah yang tidak berguna. Yang lain seperti biasa kena mental. Apa yang dia bicarakan sih? Pernahkah kau melihat orang dengan murid agresif ini? Chang Xuan hanyalah guru terpelajar 4 bintang. Kenapa juga dia guru terpelajar setengah 5 atau half 5 seperti kami ingin menjadi muridnya? Di sana si rambut putih berkata, Ketua Lu, apa sebaiknya kita lupakan saja sekarang? Namun di sana Ketua Lu berkata, ya sebaiknya kita pergi saja untuk sekarang. Kurasa memang benar dia tidak ada di sini. Itulah sebabnya. Bawahannya terus berkata seperti itu. Orang lain pasti sudah ketakutan setengah mati setelah mengetahui banyaknya elit di sini. Namun orang ini menganggap kita tidak serius. Pasti ada orang kuat di belakangnya untuk melindunginya.